saya Dr. Gigi Karissa Grani. Like dan subscribe ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah itu justru sebenarnya itu pekerjaan yang dirindukan kami yang bekerja gitu ya. Kalau bisa menangani anak sendiri itu Masya Allah, itu saya sendiri pun sebenarnya pengen begitu gitu. Jadi asal suami tadi ridho ya Bu ya, saya sih rasa nggak apa-apa orang pandang sebelah mata gitu. Kalau saya pribadi gitu orang pandang sebelah mata dan sebagainya, tapi di mata Allah ya kita menjaga amanah yang diberikan, anak-anak kita dengan baik, suami kita dengan baik, Masya Allah itu sudah lebih dari cukup gitu ya. Ketika tadi makanya fokus kita itu mencari ridha Allah aja gitu ya. Validasi dari manusia itu sebenarnya nggak perlu mengganggu kita gitu. Makanya itu indikatornya sih kalau emang kita ikhlas melakukannya itu karena Allah ya. Tadi niatnya ibadah itu insya Allah kalau kalau dapat pujian kita nggak besar kepala, kalau dapat sebelah mata dan sebagainya ya, mungkin direndahkan dan sebagainya, itu juga nggak mengganggu kita karena tadi itu salah satu indikatornya kalau kita memang bekerja tadi mengambil keputusan untuk menjadi ibu rumah tangganya, itu justru pekerjaan mulia ya, itu ikhlas karena Allah. Saya ingin banget suatu saat ini, anak-anak kecil ini sayang banget melewatkan waktu-waktu emas mereka gitu sebenarnya gitu. Jadi makanya ini ada waktu weekend ini pasti itu sedapat mungkin gitu ya, quality time sama anak-anak gitu sebenarnya gitu. Karena ya tadi, tapi sebaliknya juga jangan sampai ibu rumah tangga tapi kita nggak berkualitas ya Bu ya gitu, karena kadang banyak juga yang kejadian justru malah waktunya banyak sama anak-anak tapi kualitasnya itu yang kurang. Dan yang ibu-ibu bekerja juga jangan kecil hati gitu ya, mungkin kuantitasnya kurang tapi insya Allah ya kita tingkatkan kualitasnya gitu. Nah itu aja Bu, tetap nggak apa-apa, tetap berbangga jadi ibu rumah tangga gitu ya gitu, karena itu justru Masya Allah itu pekerjaan yang mulia. Ibu benar-benar bisa menerapkan tadi ya sunnah wanita itu yang terbaik tempatnya di rumah dan sebagainya, menjadi madrasah ya buat anak-anak, jadi pengatur bait, pengatur rumah itu Masya Allah itu nikmat mana lagi ya ini bisa kan gitu istilahnya gitu, karena itu betul-betul itu aja yang ibu kerjakan itu Masya Allah. Itu anak-anak ibu, suami ibu tuh akan bersyukur banget gitu ya. Jadi apapun pandangan yang lain itu semoga nggak mengganggu kita ya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi sama masih juga menguji diri sendiri gitu ya, ini benar-benar ikhlas karena Allah atau karena tadi mau ngejar duniawi. Tapi sebenarnya sih kalaupun kita misalnya kita pengen ya Allah kasih aku rezeki yang banyak gitu ya, tapi kalau kita tahu itu rezeki itu bukan untuk kita memperkaya diri sendiri, tapi misalnya kita bercita-cita ya Allah aku kasih rezeki yang banyak ya Allah supaya aku bisa misalnya setiap bulan menyekolahkan misalnya atau memberi makan anak yatim dan sebagainya. Misalnya suatu saat nanti aku bisa beli tanah, mau bangun masjid misalnya, mau bangun rumah Quran gitu ya dan sebagainya. Itu sih kita kalau saya kemarin itu membuat goal itu gitu ya, cita-cita Allah kalau aku punya nanti aku punya rezeki ini pengen begini gitu ya, pengen dibalikan lagi ke jalan Allah gitu sih. Jadi waktu rezeki itu datang gitu ya, kita udah tahu sebenarnya plotnya rumahnya, karena kita tadi mintanya itu
untuk tadi ya gitu. Untuk apa tadi yang di jalan Allah gitu ya, untuk dapat pahala jariah gitu ya. Jadi nggak lari untuk ke konsumtif gitu. Kita nabung gitu kan, ini buat dana haji misalnya gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita bikin goals itu mungkin ya, supaya hati kita tetap dipautkan gitu sama akhirat, sama apa, dapat rezeki juga dihabiskannya di jalan Allah. Untuk kalau kita nggak bisa berdakwah misalnya, tapi kita bisa taruh ke apa namanya, kasih infak ke banyak ya sekarang ya, yayasan-yayasan yang apa namanya, bergerak di dalam dakwah gitu kan, bahkan sampai ke luar negeri dan sebagainya. Insya Allah itu kita bisa dengan infak uang, dengan infak apa yang kita bisa berikan, itu kita juga udah mengambil bagian dalam itu gitu. Jadi itu sih yang perlu ini, dan indikatornya tadi mudah lagi gitu ya. Jadi kita nggak terlalu khawatir gitu ya, ketika misalnya kok penghasilan yang berdagang ya, kok omset bulan ini menurun dan sebagainya gitu, karena rezeki itu bukan dari jumlah ya, tapi dari barokahnya ya. Kok jumlahnya sekian cukup kehidupannya, tapi jumlahnya lebih banyak, bisa aja tuh malah sakit, malah kurang gitu kan gitu. Yang kita cari itu barokahnya gitu ya gitu. Jadi apa dibilang suhud ya, suhud terhadap dunia ya, aku tidak khawatir gitu ya, kayak rezeki kita tukar-tukar gitu ya, sama misalnya sebelah kita yang berdagang ya, ada saingannya gitu ya, sama jualannya gitu ya, tapi nggak usah khawatir, nggak usah jadi berantem misalnya, atau gimana ya sama saingan bisnis sebelah gitu ya. Tapi yakin aja kalau kita bekerjanya ikhlas karena Allah gitu ya, itu ada aja apa, barokahnya ya, ada aja Allah datangkan orang-orang lain gitu kan. Itu sih yang mungkin mudah-mudahan bisa jadi tips juga gitu. Saya sama suami itu lagi begitu, lagi pingin ya kayak orang itu bisa punya rumah Quran gitu ya. Kenapa? Soalnya pengen anak-anak kita juga jadi hafiz Quran misalnya kayak gitu. Nah itu kecil itu ya gitu ya, yang mungkin insya Allah jadi ketika kita ada rezeki, kita tahu itu mau dilariinnya kemana nanti gitu. Mudah-mudahan menjawab. Soal waktu itu saya kayaknya sering ngomong di Sekolah Tujuh Perempuan ini ya, sering saya bagikan gitu, karena kita setiap kita itu dapat waktu sama ya 24 jam gitu ya, nggak lebih nggak kurang gitu kan. Nah yang pernah saya bagikan juga gitu ya, mungkin ada yang baru di sini, ibarat waktu itu ilustrasinya seperti sebuah toples gitu ya, ada sebuah toples, kemudian kalau kita isi dengan bola-bola golf gitu ya pertama kali gitu kan, yang besar-besar, kemudian baru kita masukkan kerikil, baru masukkan pasir gitu ya, itu bisa cukup gitu ya kalau urutannya betul. Tapi kalau misalnya urutannya terbalik, misalnya kecil, kerikil, baru besar, bisa luber ya, nggak cukup gitu tempatnya. Jadi kalau tentang bagi peran itu, yang pertama kita bikin tadi prioritasnya mana sih gitu ya. Yang prioritas pasti kewajiban kita sebagai hamba Allah ya, gitu, itu kewajiban pertama. Kemudian juga selanjutnya apa, misalnya tugas di keluarga gitu ya, terhadap suami, terhadap anak, terus baru pekerjaan dan sebagainya. Ketika kita tahu prioritasnya yang mana gitu, ketika ada tadi benturan kepentingan atau misalnya tadi ya fisik kita ya capek atau enggak, nah itu insya Allah gitu ya, itu bisa terjaga gitu. Yang saya alami seperti itu, karena kita tahu prioritasnya gitu. Kayak tadi saya sengaja datang jam 6 gitu ya, biarin waktunya nggak habis di jalan untuk macet, saya bisa habiskan justru untuk ngaji, untuk berzikir pagi, untuk sholat duha dulu gitu ya. Terus kalau misalnya tadi nggak bisa ngaji di rumah kan tadi ya, bisa ngambil waktu sebelum mulai bekerja gitu, atau di waktu istirahat gitu. Kemudian juga kalau
tapi yang anak sampai rumah gitu ya, sampai rumah juga rasa capeknya itu baru muncul ya setelah kewajibannya kita itu selesai gitu ya, sudah ditunaikan gitu, baru kayak kerasa gitu capeknya. Tentang supaya di ibadah nggak lelah gitu ya, dan malah ditinggalkan gitu ya ibadah sunnahnya. Itu saya setiap bisa itu selalu nggak berhenti untuk beristighfar, sholat taubat gitu. Kenapa? Ketika saya ngerasa kok ibadah saya terasa hambar, ibadah saya terasa kayak menggugurkan kewajiban aja gitu ya, atau bahkan malah jadi nggak kebangun sholat tahajud gitu ya, itu saya biasanya langsung banyak istighfar, sholat taubat ya, muhasabah ya. Kemungkinan berarti ada yang nggak saya sadarin gitu ya, mungkin ada penyakit hati, ada apa yang saya salah gitu. Karena seperti orang sakit ya, kalau orang sakit kan makan apa aja walaupun enak mahal gitu ya, rasanya tetap pahit gitu kan. Nah begitu juga ketika hati kita ada yang sakit, ada yang mengotori dan sebagainya, itu jadi terasa nggak nikmat ibadahnya gitu. Jadi sebenarnya mungkin itu ya, karena tadi prioritas kita ibadah, hari ini aku targetkan one day one juice gitu ya, tapi hari ini belum ngaji gitu ya, astagfirullahaladzim, apa ya kok kayak sebenarnya kenapa ya kok Allah nggak izinkan aku kayak ngasih waktu untuk ngaji ya, kok aku nggak dipermudahkan untuk ngaji ya, deket sama Al-Quran ya gitu. Karena Al-Quran itu memang untuk orang-orang yang berarti suci ya, nggak bisa dekatnya orang-orang yang nggak bersuci gitu. Jadinya itu yang saya malah lebih aware gitu, lebih takut kalau kok saya hari ini dikit banget ya bisa baca Al-Qurannya gitu, kok tahajudnya mepet sama subuh banget ya gitu kan, gitu yang udah itu, atau bahkan nggak kebangun misalnya gitu kan, itu astagfirullahaladzim gitu ya, aku kenapa ya aku makanya kalau kita dimudahkan untuk beramal soleh hari ini, masya Allah yang di Indonesia Timur masih bertahan, itu masya Allah ya, itu betul-betul karena Allah pengen kita berarti ada di majelis ilmu ini kan ya, di taman-taman surga ini termasuk itu. Jadi rezeki sesungguhnya itu bukan ibadah itu mendatangkan rezeki, tapi ketika kita dimudahkan beribadah, itulah rezeki sesungguhnya gitu. Itu yang saya rasakan sih, semoga menjawab ya.